langsung keluar, langsung banyak jadi satu. Warnanya bukan hitam lagi, warnanya bukan kuning lagi, warnanya bukan hijau lagi, tapi sudah merah asli kayak bajunya Pak, kayak bajunya Antum itu Pak. Karena sudah encer jadi satu. Makanya kita harus tanya kepada pasien, apalagi kemo itu sudah, kalau ibarat saya sudah memang tindakan terakhir dari dokter, karena sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Nah ini cuci darah juga ya Pak ya. Untuk cuci darah, bolehkah untuk pasien ya, melakukan cuci darah? Jawabannya boleh, asalkan satu, pasien belum menggunakan bypass di tangannya. Oh, bypass. Ya kalau sudah menggunakan bypass, jangan sekali-sekali di fasdu. Biasanya bypass itu lokasinya di sini Pak, di vena akhal. Ya kalau kita pegang tuh pasien, tangan kita tuh setrum saking cepatnya ini darahnya. Karena mungkin dokternya sudah atau perawatnya hemodialisnya itu sudah nggak menemukan venanya, sudah melengkung seluruh tubuh itu di vena-venanya. Makanya ketika pasien belum menggunakan bypass, cuci darah itu boleh dilakukan. Ditambah herbal rambut jagung diseduh, diminum. Nah, minum 2 kali sehari, mau makan dan mau istirahat. Itu membantu Pak. Ya. Rambut jagung untuk membantu sel darah merahnya, ya, karena sifatnya panas. Oke. Ya, diperhatikan gitu. Jadi boleh nggak di fasdu untuk orang yang sudah cuci darah? Boleh, asalkan belum terpasang bypass alat ini. Kalau sudah pasang itu biasanya nggak berhenti, bahaya itu nanti. Ya. Mengenai humor darah, beda darah fasdu dan donor darah. Nah, humor itu. Seperti kasus tadi itu, saya harus bagaimana kepada siswa setelah lemes, berat, ya. Pertama, di rumah atau di tempat geriaan Antum sediakan madu ataupun habatus sauda. Ya, selama fasdu pasien boleh minum madu ataupun minum air putih. Ya, maka dari itu kan kalau fasdu nggak boleh diam. Ya, kita nggak boleh diam, harus banyak ngobrol. Supaya apa? Pasien juga nggak takut, bisa mengalihkan perhatiannya. Faktor orang pingsan saat fasdu itu yang utamanya adalah takut, guys. Ya, takut jarum, takut darah. Ya, sisanya nanti kalau sampai pisah berarti kita salah diagnosa awal dulu, tensi di bawah 100 atau tensi 100, antum fasdu berarti yang salah antum. Tapi kalau ada orang kok semua serba tinggi, asam uratnya tinggi, tensinya tinggi kok pingsan, berarti itu dia mesti awalnya dia takut dulu Pak. Jadi takut jarum, takut itu kan bikin adrenalin kan. Makanya nanti kalau fasdu diajak ngobrol, Pak, tengok mana tengok gini, tidak apa-apa kok Pak, sampai saja ini dan yang keluar sedikit saja nanti yang keluar, besok 3 hari lagi ke sini. Terus kalau pasien sudah tengok-tengok, sudah panik, hentikan. Terus yang kedua, biasanya pasien itu sudah mulai sering bersendawa Pak, itu tanda mulai mau pingsan itu. Ya, proses sendawa itu udah mulai pingsan, diajak ngobrol nggak nyambung, kita tanya A, jawabannya Z, udah kemana-mana, ya itu dilepas. Kemudian pusing, bibir mulai memutih, makanya pengambilan darah alumni dari saya nggak boleh lebih dari PMI Pak. Saya biasanya ambil cuma 100, 250. Bukan banyak sedikitnya darah yang keluar Pak. Karena tadi saya bilang bahwa darah itu organnya adalah hawa, jadi keluar tuh hawanya Pak. Itu loh. Bukan banyak sedikitnya darah. Kalau kita melihat kan praktisi lain ngambilnya banyak-banyak nggak boleh itu Pak. Karena saya pelajari ini dalam Pak. Jadi saya mohon, banyak sedikitnya itu nggak mempengaruhi. Cuma 3 tetes saja sudah pasien sudah baik kok. Ya tidak usah terlalu banyak, nggak usah menuruti hawa nafsu kita. Wah ini apik, ini metune warna kuning, warna hijau, warna biru. Nah ini ada, bolehkah kita mendiagnosa darah yang keluar dari berbagai macam warna? Silahkan. Kalau saya sudah mendefinisikan dari beberapa warna darah. Ini juga sangat satu frekuensi dengan Profesor Ahsan Faruqi, yaitu guru besar Hyderabad, India, TV College. Warna kuning itu menandakan lemak ataupun asam urat. Warna putih sama-sama itu kolesterol dan sekutunya hipertensi. Nah,
Warna hijau berarti memang ginjalnya sudah tidak kuat untuk menahan atau mengkonsumsi obat kimiawi, Pak. Berarti memang dia sudah lama sekali mengkonsumsi obat kimiawi. Jadi warna itu sudah menghijau. Ya, warna putih susu, ya warna putih susu keluar itu langsung warna putih kayak gini, Pak. Dan itu triglyceridnya tinggi. Ya, triglyceridnya tinggi. Itu biasanya di atas 500 atau 1000-an ke atas. Itu udah warnanya langsung putih. Nah, nanti ada video yang saya sertakan orang-orangnya. Warna ungu itu menandakan pasien diabetik dan sudah mengkonsumsi ataupun menggunakan insulin sudah lama, Pak. Jadi warnanya sudah warna ungu. Silahkan cek sendiri nanti. Sama nggak seperti yang disampaikan? Pasti sama, Pak. Dan sampaikan kepada pasien, benar nggak sudah lama konsumsi? Apalagi pasien-pasien yang sering makan obat warungan, apalagi yang mengandung paracetamol ngawur 600 mg ke atas. Ya, Ultraflu itu yang terbaru ini 600 mg. Bayangin, Pak. Kayak apa itu? Habis minum langsung ngantuk. Itu pun pasien tidak disampaikan. Minum obat pengencer darah itu konsumsi air putihnya harus lebih banyak. Harus 3 liter setiap hari. Ya, jangan kurang dari itu. Pasti ginjalnya nggak kuat. Ini edukasi kepada pasien juga. Oke. Terus ada pertanyaan? Yang humor tadi, terus Humor sama. kan kalau Fasdu keluarnya humor, kalau Iya. donor darah keluarnya katanya beda. Ya, setahu saya kalau di PMI itu ada alat, Pak, jadi pemisah. Jadi ada beberapa pasien saya yang bilang, beliau kalau mau donor darah biasanya dia bekam dulu. Yang humor itu kalau istilah medisnya lisis dulu, Pak. Lisis cairan humor. Ya makanya nanti dipisah. Ketika dibawa ke PMI atau langsung di alat itu dipisah antara sisa permukaan itu dengan darah asli itu berbeda. Makanya nanti kalau Fasdu pun juga antum akan melihat antara darah asli dengan humorsnya atau cairan yang rusak itu akan menyendiri, Pak. Nah nanti PMI itu mengambil yang bawahnya. Makanya pengambilan harus 400 sampai 500 cc PMI itu. Karena dia tahu pasti kalau orangnya normal, mungkin ada pasien yang kolesterolnya tinggi tapi masih boleh, itu lisisnya banyak, Pak. Pasti lisisnya banyak, makanya pengambilan 500. Setelah itu kan dikasih obat kasih kacang hijau, dikasih apa lagi? Susu beruang, Susu, telur itu kan penghasil protein darah semua. Nah itu, Pak. Intinya kolesterol kita butuh, Pak. Asam urat, kemudian kolesterol, insulin kita butuh. Jadi kalau kesemuanya itu berlebihan, maka itu yang dikeluarkan, yang berlebihan. Nah ini juga terjadi kepada pasien yang dilarang divaksin tambah lagi ya.